atau 1/2 bola. Berarti untuk menghitung luas permukaannya, pertama kita hitung luas permukaan kerucut tanpa alas, atau simpelnya menghitung selimut kerucut saja. Kenapa tanpa alas? Ini disebabkan alas ini bertumpuk dengan 1/2 bola atau setengah bola. Jadi luas permukaan kerucut yang dihitung hanya selimutnya saja. Lalu setelah itu kita hitung luas permukaan setengah bolanya. Jika kedua luas permukaan sudah ketemu, terakhir tinggal kita gabungkan saja atau kita tambahkan saja. Oke, langsung kita hitung. Pertama, kita hitung yang atas. Jadi rumus luas permukaan kerucut adalah V kali R kuadrat ditambah V kali R kali S. Nah, VR kuadrat ini adalah rumus menghitung luas alas yang berbentuk lingkaran tadi. Tetapi karena tadi saya sampaikan bahwa alas tidak dihitung, karena bertumpuk dengan setengah bola, maka VR kuadrat ini tidak digunakan. Berarti hanya V kali R kali S. Oke, kita substitusi atau masukkan nilainya. Berarti R-nya atau jari-jarinya ini 21 cm, lalu V-nya 22/7. Ini karena R-nya ini 21 dan 21 ini adalah kelipatan 7. Jadi kalau bukan kelipatan 7, misalkan 8, 9, atau 10, dan lain-lain, itu kita gunakan V-nya 3,14. Lalu, S-nya atau garis pelukisnya ini 40 cm. Langsung hitung. Berarti 21 ini bisa kita bagi dengan 7 jadi 3. Sehingga kalimatnya jadi 22 dikali 3 cm dikali 40 cm. Lalu 22 ini kita kalikan 3 jadi 66. Lalu 66 dikali 40 jadi 2640. Nah, karena dalam proses hitung kita mengalihkan cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Jadi itu luas permukaan kerucut tanpa alas atau selimut kerucutnya. Lalu kita hitung luas permukaan setengah bolanya. Jadi rumusnya adalah 4 dikali V dikali R dikali R dikali setengah. Kita langsung substitusi aja. R-nya di sini 21 cm, lalu V-nya ini 22/7, sehingga kalimatnya jadi 4 dikali 22/7 dikali 21 cm kali 21 cm dikali 1/2. Langsung kita hitung. 21 bisa kita bagi dengan 7 jadi 3. Lalu 22 ini bisa kita bagi 2 jadi 11. Sehingga kalimatnya jadi 4 dikali 11 dikali 3 cm dikali 21 cm dikali 1. Nah, 4 dikali 11 sama dengan 44. 44 dikali 3 sama dengan 132. Lalu 132 kita kali 21 jadi 2772. Dan 2772 ini kita kalikan 1 jadi 2772. Nah, karena mengalihkan cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Nah, kalau dua luas permukaan tadi sudah ketemu, terakhir tinggal kita jumlahkan atau gabungkan. Arti 2640 cm pangkat 2 ditambah 2772 cm pangkat 2, maka hasilnya adalah 5412 cm pangkat 2. Jadi ini adalah bangun ruang gabungan balok dengan prisma segitiga. Namun sisi atas balok dan sisi salah satu prisma segitiga ini bertumpuk, maka karena yang kita cari itu luas permukaan, dan luas permukaan merupakan luas luar sebuah bangun ruang, maka atas balok dan satu sisi prisma itu tidak kita hitung. Nah, untuk menghitung luas permukaan ini, pertama kita bisa hitung luas permukaan balok terlebih dahulu. Jadi rumusnya adalah panjang dikali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 dikali panjang kali tinggi. Jadi panjang kali lebar ini ada karena kita menghitung sisi bawah balok, yaitu sisi ABCD ini. Lalu 2 dikali lebar dikali tinggi ini ada karena yang kita hitung ini ada dua sisi, yaitu sisi ABFE dan sisi DC.
BH. Dan 2 dikali panjang dikali tinggi ini ada karena yang kita hitung itu ada dua sisi, yaitu sisi BCGF dan sisi ADHE. Nah, sekarang kita substitusi, berarti panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya itu 2 cm. Berarti kalimatnya jadi 10 cm dikali 6 cm ditambah 2 dikali 6 cm dikali 2 cm ditambah 2 dikali 10 cm dikali 2 cm. Nah, sekarang kita hitung aja. Berarti 10 cm dikali 6 cm maka jadi 60 cm pangkat 2. Lalu kita hitung yang sebelahnya ini, 2 dikali 6 cm sama dengan 12 cm. Nah, 12 cm ini kita kalikan 2 cm jadi 24 cm pangkat 2. Kemudian 2 dikali 10 cm sama dengan 20 cm. Nah, 20 cm ini kita kalikan 2 cm jadi 40 cm pangkat 2. Nah, terakhir kita jumlahkan ketiga hasil perkalian tadi. Maka yang pertama itu 60 cm pangkat 2, lalu 24 cm pangkat 2, dan yang ketiga 40 cm pangkat 2. Nah, ketiga ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 124 cm pangkat 2. Jadi yang barusan kita hitung itu baru sisi-sisi yang ini. Dan yang belum kita hitung 4 sisi yang ini. Nah, sekarang kita hitung 4 sisi yang atas ini atau prisma segitiga dengan tanpa satu sisi. Maka rumusnya adalah 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Lalu tambah 2 dikali tinggi prisma dikali sisi miring. Jadi 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi segitiga ini adalah rumus luas segitiga. Nah, ini ada dua sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi EFJ dan sisi HGI. Lalu untuk 2 dikali tinggi prisma dikali sisi miring ini rumus untuk dua sisi, yaitu sisi FGIJ dan sisi EHIJ. Jadi tinggi prisma ini adalah tinggi jika prisma dalam posisi seperti ini. Oke, langsung kita substitusi aja. Berarti alas segitiganya 6 cm. Ini karena sama dengan lebar balok tadi, karena sejajar. Lalu tinggi segitiganya itu 4 cm. Kemudian tinggi prisma ini 10 cm, ini karena sama atau sejajar dengan panjang balok yang tadi. Lalu sisi miringnya itu 5 cm. Jadi langsung kita hitung aja. Jadi 2 ini bisa dibagi 2, maka hasilnya 1. Lalu 1 yang ini dikalikan dengan 1 jadi 1. Lalu 1 dikali 6 cm jadi 6 cm. Kemudian 6 cm ini kita kalikan 4 cm jadi 24 cm pangkat 2. Lalu kita hitung yang sebelahnya. Berarti 2 dikali 10 cm jadi 20 cm. Nah, 20 cm ini kita kalikan 5 cm jadi 100 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan saja 24 cm pangkat 2 dengan 100 cm pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 124 cm pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan luas permukaan bangun yang bawah dan atas. Jadi luas permukaan yang bawah atau balok tadi yaitu 124 cm pangkat 2. Lalu luas permukaan yang atas atau prisma yaitu 124 cm pangkat 2. Jadi 124 cm pangkat 2 ditambah 124 cm pangkat 2
maka hasilnya adalah 248 cm pangkat 2. Gabungan kerucut dengan tabung. Nah, dalam bangun tersebut, garis pelukisnya itu 25 cm, jari-jarinya adalah 7 cm, tinggi seluruh bangun yaitu 40 cm, dan tinggi tabungnya itu 16 cm. Jadi, untuk menghitung luas permukaan bangun ini, caranya pertama kita harus hitung luas permukaan kerucut terlebih dahulu. Lalu hitung luas permukaan tabungnya. Kemudian kedua luas permukaan tersebut kita jumlahkan. Terakhir kita kurangi dua luas lingkaran. Nah, kenapa terakhir harus dikurangi dua luas lingkaran? Ini dilakukan karena ada dua luas lingkaran yang berhimpitan atau menumpuk, yaitu luas lingkaran alas kerucut dan luas lingkaran tutup atau atas tabung. Jadi itu konsepnya. Sekarang kita hitung. Berarti rumus luas permukaan kerucut adalah V dikali R dikali buka kurung R tambah S tutup kurung. Berarti R-nya atau jari-jarinya 7 cm, sehingga V-nya 22/7. Dan S-nya atau garis pelukis ini yaitu 25 cm. Sekarang kita hitung, berarti 7 dibagi 7 jadi 1, lalu 7 cm ditambah 25 cm jadi 32 cm. Sehingga kalimatnya jadi 22 dikali 1 cm dikali 32 cm. Nah, 22 dikali 1 sama dengan 22. 22 ini kemudian dikalikan dengan 32 jadi 704. Nah, karena mengalikan cm sebanyak 2 kali, maka tambahkan cm pangkat 2 atau cm persegi. Jadi ini adalah luas permukaan kerucut. Selanjutnya kita hitung luas permukaan tabung. Rumusnya adalah 2 dikali V dikali R dikali buka kurung R ditambah T tutup kurung. Kita substitusi dulu atau ganti dengan angka. Berarti R-nya atau jari-jarinya 7 cm, sehingga V-nya jadi 22/7. Dan T-nya atau tingginya ini 16 cm. Jadi yang dicari tinggi tabung ya, bukan tinggi keseluruhan. Sekarang kita hitung, berarti 7 dibagi 7 jadi 1, lalu 7 cm ditambah 16 cm jadi 23 cm. Sehingga kalimatnya jadi 2 dikali 22 dikali 1 cm dikali 23 cm. Nah, 2 dikali 22 sama dengan 44. Kemudian 44 ini dikali 1 jadi 44. Lalu 44 dikalikan 23 jadi 1012. Karena mengalikan cm sebanyak 2 kali, maka tambahkan cm pangkat 2 atau cm persegi. Jadi itu adalah luas permukaan tabungnya. Nah, selanjutnya kita hitung luas dua lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Berarti rumusnya 2 dikali V kali R kali R. Jadi V-nya ini 22/7, lalu R-nya 7 cm. Sekarang kita hitung, jadi 7 dibagi 7 jadi 1, lalu 2 dikali 22 sama dengan 44. 44 ini dikali 1 jadi 44. Nah, 44 ini dikalikan 7 jadi 308. Karena mengalikan cm sebanyak 2 kali, maka tambahkan cm pangkat 2. Jadi, ini adalah luas dua lingkarannya. Kalau semua sudah ketemu, kita masukkan ke rumus awal, yaitu luas permukaan kerucut ditambah luas permukaan tabung, lalu dikurangi luas dua lingkaran. Langsung kita substitusi, berarti luas permukaan kerucutnya yaitu 704 cm persegi, luas permukaan tabungnya itu 1012 cm persegi, dan luas dua lingkarannya itu 308 cm persegi. Langsung kita hitung, berarti 704 cm persegi ditambah 1012 cm persegi, maka hasilnya adalah 1716 cm persegi.
Lalu 1716 cm persegi ini dikurangi 308 cm persegi, sehingga hasilnya adalah 1408 cm persegi.